Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Efesus pasal 4 ayat 29. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Puji Tuhan, kita menjumpai suatu nasihat firman Tuhan bagi orang percaya, karena orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah manusia baru. Dia orang-orang yang sudah dibaharui. Dan oleh sebab itu, perlengkapan orang-orang yang sudah dibaharui di dalam Kristus, dia memiliki suatu keberadaan yang luar biasa. Karena kata-katanya dipakai untuk membangun dan memberikan orang yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Itulah perkataan orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Namun, Rasul Paulus harus katakan sebagai suatu larangan, jangan ada perkataan yang kotor keluar dari mulutmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan yang kotor ini disebut sebagai sesuatu yang busuk, sesuatu yang rusak, sesuatu yang tidak layak untuk digunakan atau tidak layak untuk kita dengar karena kualitasnya buruk. Nah, hal inilah yang diingatkan bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Kita orang-orang yang sudah dibaharui di dalam Kristus, maka kita harus jaga, karena di mulut kita ada suatu kekuatan yang besar yang bisa membangun orang dan memberikan orang-orang yang mendengar perkataan kita, mereka beroleh kasih karunia. Nah, sebab itu kita perlu menjaga mulut kita, perkataan yang keluar dari bibir mulut kita. Karena apa gunanya sesuatu yang busuk, sesuatu yang rusak, sesuatu yang tidak berkualitas, buruk, tidak layak dipakai. Untuk apa? Orang dengar. Orang mau lihat sampah, tidak ada gunanya sampah dilihat. Itulah keadaan jika orang percaya tidak menjaga perkataannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan ini, kita bisa menjumpai ada banyak orang yang bercerita, baik tentang orang lain, baik tentang sesamanya, baik tentang dirinya sendiri. Dia bisa ceritakan bagaimana kekurangannya, bagaimana kelemahannya, karena jelas tidak ada satupun dari antara kita yang sudah luput, tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan, tidak ada kesalahan. Dan hal inilah yang perlu dijaga, diwaspadai, supaya jangan bibir mulut kita mengeluarkan perkataan yang tidak berguna, yang busuk. Bahkan ada orang berkata, saya bukan menceritakan kelemahan, tapi saya mengkritisi, mengoreksi. Saya ingin untuk dia jadi lebih baik. Nah, dalam Roma pasal 1 ayat 29 sampai 30, Paulus menyebut situ tentang pengkritik. Nah, hal ini adalah hal yang seringkali kita tidak perhatikan, bahwa dalam hidup ini kita menghadirkan kata-kata yang tidak berguna. Sebab itu Roma pasal yang pertama ayat 29 dan 30, di situ Rasul Paulus katakan seperti ini. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah,
kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Ini adalah satu kondisi yang diingatkan ketika kita tidak berada di dalam kehidupan yang dikuasai oleh Injil Kristus, maka orang-orang percaya itu kehidupannya tidak berbeda seperti yang Rasul Paulus katakan, penuh kelaliman, penuh kejahatan, penuh keserakahan, penuh kebusukan, dengki, tipu muslihat, perselisihan, kefasikan. Begitu banyak hal yang tidak berguna. Begitu banyak hal yang busuk yang muncul dalam diri orang percaya. Bahkan dikatakan dalam ayat 30, mereka pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah. Di sini pengumpat diungkapkan sebagai orang-orang yang pembunuh, yaitu orang yang membunuh kebaikan di dalam kejahatannya. Hal ini berbahaya jika kita tidak waspada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa Alkitab dengan jelas katakan, bibir mulut kita adalah suatu kekuatan yang besar di dalamnya untuk membangun. Jadi kata-kata kita, perkataan yang keluar dari mulut kita, itu harus dapat membangun, mendorong pertumbuhan bagi orang lain, agar orang bisa hidup bijaksana, orang bisa hidup dalam kesalehan, orang hidup dalam kekudusan, orang hidup dalam kebahagiaan, karena perkataan kita. Sebab itu, kita sebagai orang percaya harus sadar bahwa akibat dari perkataan yang membangun, akibat dari perkataan yang bijaksana, akibat dari perkataan yang mendorong orang lain bertumbuh di dalam kasih karunia, maka orang itu akan berdampak positif. Mereka akan bergembira, mereka akan bermurah hati, mereka akan memberi pengaruh yang baik kepada sesamanya. Kita perhatikan, itu dasarnya dari kata-kata kita. Itu awalnya dari perkataan yang keluar dari orang-orang yang sudah dibaharui di dalam Kristus. Perkataan kita membuat orang berubah. Orang mengalami sesuatu kekuatan yang baru. Kita menyalakan semangat mereka untuk melakukan kebajikan. Dan itu tugas kita. Bukan tugas pendeta semata-mata, tapi tugas orang-orang yang ada di dalam Kristus sebagai ciptaan baru. Sebab itu kita diingatkan bahwa jangan ada perkataan kotor, tetapi pakailah kata-kata yang baik untuk membangun, di mana orang mendengarnya boleh memperoleh kasih karunia. Sebab itu mari kita perlu belajar mengingat selalu apa tugas bibir mulut kita. Bukan hanya bertugas untuk mencari nafkah, berbicara, negosiasi, tetapi kita juga harus tahu di sisi yang lain, bibir mulut kita mempunyai kekuatan untuk membangun orang, untuk membuat orang jadi positif dalam dirinya, untuk membuat orang lain merasa ada sesuatu yang baru hadir dalam kehidupannya, karena orang itu mendapatkan kekuatan dan kasih karunia Tuhan. Sebab itu mari sepanjang hari ini kita tentunya tidak akan berdiam diri. Di mana saja kita berada, di tempat kerja, di tempat bisnis, di kampus maupun di rumah, kita akan berbicara. Sebab itu pergunakanlah bibir mulut kita untuk membangun, bukan menghancurkan, bukan merusak, bukan menghadirkan sesuatu yang tidak berguna, tapi jadikanlah bibir mulut kita sebagai suatu kekuatan Tuhan untuk membangun orang lain, untuk memberkati orang lain, untuk merubah sikap orang lain dari perkataan yang keluar dari bibir mulut kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena oleh kasih karunia Tuhan kami diselamatkan.
Karena oleh Injil yang kami dengar, kami punya iman untuk bertumbuh di dalam Engkau. Sebab itu Tuhan, tolong kami, seberapa banyak kami yang boleh mendengar, ajarlah kami menyadari bahwa kami ada di dalam Kristus dan kami adalah ciptaan yang baru. Dan dari ciptaan yang baru harus muncul kata-kata yang membangun, kata-kata yang optimis, kata-kata yang memberi pengaruh besar buat orang yang belum mengenal Tuhan, buat orang yang akan menuju kepada kebinasaan. Tapi karena mendengar perkataan yang keluar dari bibir mulut kami, mereka diberkati, mereka diselamatkan. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami sepanjang hari ini. Biarlah dari terbitnya matahari hingga terbenamnya, Tuhan dipermuliakan. Mulai dari tempat kerja kami, tempat bisnis kami, kampus sekolah kami, maupun dari rumah-rumah tangga kami. Tuhan selalu dipermuliakan, karena kami menghadirkan perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang membangun dari kehidupan manusia baru ini. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, sebab itu kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita dapat ambil bahagian dalam doa puasa. Kita doakan bangsa negara kita doakan pekerjaan Tuhan, doakan pelayanan di mana-mana, khususnya penginjilan, supaya ada banyak selamatkan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.